Shalom saudara sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas 3 pilar Pentakosta ketiga. Nah, salah satu karakteristik daripada umat Pentakosta adalah mereka menekankan akan tuntunan Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Kalau bisa dibilang, suara hati umat Pentakosta itu mirip dengan doa Musa di dalam Keluaran 33 ayat yang ke-15. Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Kita sebagai umat Pentakosta juga menyerukan hadirat Tuhan yang terus-menerus menuntun dan membimbing kita. Sebagaimana Musa memerlukan tuntunan Tuhan dalam kesehariannya di Perjanjian Lama, kita juga melihat bagaimana gereja mula-mula dalam Perjanjian Baru melibatkan tuntunan Tuhan di dalam mengikuti kehendak dan rencana Tuhan. Di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-15, kita melihat bagaimana gereja mula-mula menghadapi masalah ketika bangsa yang bukan Yahudi bertobat, menerima karunia keselamatan, menerima karunia Roh Kudus. Masalah timbul ketika beberapa orang Yahudi yang telah menjadi percaya berkata, orang-orang yang bukan Yahudi ini harus disunat, diwajibkan untuk mengikuti seluruh hukum Taurat. Bagaimana gereja mula-mula pada waktu itu mengikuti tuntunan Tuhan dalam permasalahan yang penting ini? Mereka mengikuti tuntunan Tuhan lewat 3 pilar, yaitu pilar Roh Kudus, pilar komunitas, pilar firman Tuhan. Lewat ketiga pilar ini, gereja mula-mula akhirnya dapat menerima bahwa bangsa yang bukan Yahudi telah menerima keselamatan dan juga karunia Roh Kudus. Mereka tidak lagi perlu disunat dan tidak perlu melakukan seluruh hukum Taurat. Bagaimana dengan gereja Tuhan pada zaman now mengikuti tuntunan Tuhan tentang Pentakosta ketiga? Kita pun mengikuti tuntunan Pentakosta ketiga menggunakan ketiga pilar ini. 3 pilar inilah yang menjadi acuan penafsiran orang Pentakosta. Mari kita simak bersama. Yang pertama, pilar Roh Kudus. Kita melihat bagaimana kuasa Roh Kudus di Pentakosta yang pertama itu luar biasa. Dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, Petrus berkhotbah, 3.000 orang diselamatkan. Bahkan dalam waktu 100 tahun pertama, 70% dari dunia yang dikenal pada saat itu menjadi Kristen. Tetapi amanat agung belum tuntas. Roh Kudus terus berlanjut di Pentakosta yang kedua di Azusa Street, yang menghasilkan kira-kira 700 juta jiwa. Namun amanat agung juga belum selesai. Karena itulah karya Roh Kudus berlanjut dengan Pentakosta ketiga sekarang di Indonesia. Pentakosta ketiga inilah yang akan menuntaskan amanat agung dan membawa penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Yesus datang kembali. Haleluya. Yang kedua, pilar komunitas orang percaya. Kita lihat bahwa tuntunan Pentakosta ketiga tidak diklaim seorang diri saja, melainkan telah didoakan, dikonfirmasi, disaksikan oleh kaum Pentakosta secara global yang diwakili oleh Empower 21. Kalau saudara ingat, di Empower 21, gembala sidang dan pembina kita menggaungkan visi Pentakosta ketiga di hadapan bangsa-bangsa. Mereka mengaminkan, menerima, mengkonfirmasi, membawa api Pentakosta ketiga kembali ke negara mereka. Pilar yang ketiga, pilar firman Tuhan. Tuntunan Pentakosta ketiga itu diawali ketika gembala sidang dan pembina kita mendapatkan firman Tuhan pada tahun 2009. Aku datang segera dari Wahyu 3:11 dan dari Yoel 2:28. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua umat manusia. Lama Tuhan tidak berbicara apa maksud dari kedua ayat ini. Tetapi 4 tahun berikutnya, pada tahun 2013, Tuhan berbicara. Yang aku maksudkan dengan pencurahan Roh Kudus itu adalah Pentakosta ketiga. Nah, melalui firman Tuhan ini, kita menangkap pesan profetik bahwa akan ada pencurahan Roh Kudus besar-besaran ke atas seluruh umat manusia sebelum kedatangan Yesus kali yang kedua. Jadi bisa kita simpulkan, Pentakosta ketiga itu yang pertama telah mengikuti tuntunan daripada Roh Kudus, telah dikonfirmasi oleh komunitas Pentakosta secara global, dan didasari oleh firman Tuhan, khususnya Yoel 2 ayat 28-32. Saya berdoa agar saudara diberi pengurapan daripada Roh Kudus untuk bisa mengikuti tuntunan Tuhan di hari-hari terakhir ini. Mari kita semua menjadi messengers of the third Pentecost. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Jemaat GBI Kemang hebat, dahsyat, luar biasa.
Puji nama Tuhan, tetap mengucap syukur sama Tuhan Yesus walau masih ibadah di rumah. Tetap bersuka cita, amin. Bersama keluarga, bergandeng tangan, bersatu hati, undang Tuhan Yesus untuk hadir di rumah-rumah kita. Pagi, siang, sore, malam hari ini, Tuhan Yesus ada bersama kita. Pastikan kita semua menghormati hadirat Tuhan, sudah mandi, berpakaian rapi, satukan hati kita. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Terima lawatan hadirat Tuhan. Terima janji-janji Tuhan buat hidup kita. Saya undang Bapak Ibu Saudara yang kekasih bangkit berdiri. Kita mau sama-sama naikkan doa syafaat kita. Haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan, kami mengucap syukur. Kami punya Allah Bapa yang sangat baik dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau sungguh baik Tuhan atas hidup kami, atas rumah tangga kami Tuhan. Engkau memberkati Tuhan. Saat ini Tuhan kami sehati sepakat Tuhan, kami berdoa Tuhan. Untuk bangsa negara kami Tuhan, kami lepaskan berkat, kami lepaskan shalom Tuhan atas pemerintahan negara kami Tuhan. Karena kami percaya negara kami Indonesia ada di hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berkati setiap pemerintahan, setiap apapun yang dikerjakan negara kami Tuhan, pemerintahan kami, biarlah berdasarkan takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dan kami memberkati Tuhan setiap hamba-hamba-Mu Tuhan yang melayani saat ini Tuhan. Untuk Pak Niko Tuhan dan keempat wakilnya Tuhan. Tuhan Kau menyertai dimanapun hamba-Mu melayani Tuhan. Tuhan berikan kekuatan, kesehatan buat hamba-Mu ini Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan untuk Pak Timothy Sardono dan istri Tuhan. Untuk Pak Sigit dan Bu Ibu Maria Tuhan. Untuk Pak Aldi Tuhan. Kami percaya Tuhan penyertaan-Mu sempurna atas hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Kemanapun hamba-Mu melayani, Engkau tidak pernah meninggalkan Tuhan. Dan Engkau mencukupkan apapun yang hamba-hamba-Mu perlukan Tuhan. Dan kami juga memberkati rumah tangga kami Tuhan. Kami memberkati suami, istri dan anak-anak kami Tuhan. Yang saat ini kami bersama-sama ibadah Tuhan. Tuhan kami meminta hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau berserta dengan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Apapun saat ini Tuhan yang kami perlukan Tuhan. Baik pekerjaan, baik perekonomian, baik kesehatan. Penyertaan-Mu terus sempurna atas hidup rumah tangga kami Tuhan. Terima kasih Kau memberkati jemaat GBI Kemang Tuhan. Kami lepaskan berkat atas gereja kami GBI Kemang Tuhan. Ada penyertaan-Mu yang sempurna atas GBI Kemang Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya apa yang kami doakan, apa yang kami perkatakan, Engkau menggenapi janji-janji-Mu atas hidup kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima penyertaan Tuhan, berkat Tuhan, janji Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Amin. Masih tetap berdiri, kita mau sama-sama baca dan mau sama-sama deklarasikan Mazmur 91 dan Pentakosta ketiga. Mari sama-sama kita katakan Mazmur 91. Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 rebah di sebelah kananmu, tapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Kau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku. Maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku.
Bila ia berseru padaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesusahan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Mari kita perkatakan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, Amin. tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Masih tetap berdiri, kita mau bersuka cita bersama memuji Tuhan. Dialah benteng kehidupan kita, Dia yang sembuhkan segala sakit kita. Yang mau memuji Tuhan sama-sama katakan wuh. Haleluya. Wuh. Bersoraklah bagi Tuhan, Dialah benteng perisai hidupku. Bersoraklah bagi Tuhan, Dialah perlindungan. Katakan sekali lagi, bersoraklah. Bersoraklah, hei bagi Tuhan, Dialah benteng perisai hidupku. Bersoraklah, hei hei bagi Tuhan, Dialah perlindunganku. Dia yang sembuhkan segala sakitku. Dia yang lepaskan segala bebanku. Dia yang sembuhkan. Dia yang sembuhkan segala sakitku. Dia yang lepaskan segala bebanku. Oh, oh, oh. Bersoraklah, hei bagi Tuhan, Dialah benteng perisai hidupku. Bersoraklah, hei hei bagi Tuhan, Dialah perlindunganku. Dia yang sembuhkan, Dia yang sembuhkan segala sakitku. Dia yang lepaskan segala bebanku. Dia yang sembuhkan, Dia yang sembuhkan segala sakitku. Dia yang lepaskan segala bebanku. Oh, 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 oh. Bersoraklah, hei bagi Tuhan, Dialah benteng perisai hidupku. Bersoraklah, hei hei bagi Tuhan, Dialah perlindunganku. Dialah perlindunganku. Dialah perlindunganku. Haleluya. Tuhanlah benteng kehidupan kita. Yang percaya katakan yes. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Woo. Terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu kekal selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal
hebat dan penuh keagungan. Seluruh hati kami nyatakan, kerajaanmu tetap selamanya. Yuk sama-sama bersorak. Membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan musuh dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Segala raja, haleluya, haleluya. Terpujilah namamu, kekal selama-lamanya, haleluya. Silakan duduk, Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Mari siapkan hati kita menerima berkat melalui firman Tuhan. Sekalipun kita berjalan dalam lembah kekelaman, jangan pernah takut. Tuhan selalu ada buat kita, tak pernah tinggalkan. Perlindungannya sempurna atas hidup kita. Huradabaya shikia baralabaya shandaya ralabo. Inarabaya shandaya ralabaya shikia bala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 . Walau ku harus berjalan dalam lembah kegelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Amin. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Mari katakan dengan iman di hadapan Tuhan. Walau kami harus berjalan dalam lembah kekelaman sekalipun, perlindungan-Mu tetap sempurna bagiku. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Kau tak pernah tinggalkan.
Yesus Engkau Juru Selamatku. Kami percaya janji-Mu, kemenangan ada di tangan kami Tuhan. Amin. Oh, selamanya besar setiamu Tuhan. Yesus Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Mari sembah Dia. Moradabaya Shandarabaya Shandarabo, Inaradabaya Shanda. Jesus, Jesus. Eradabakana radabakana radabo. Yes, Lord. Yes, Lord. Kami menang bersama-Mu. Kami menang bersama-Mu Tuhan. Haleluya. Mari sembah, haleluya, haleluya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir, Engkau hadir di rumah-rumah anak-anak-Mu Tuhan. Oh, ada kuasa yang mengalir, kuasa-Mu mengalir. Amin. Yes, Lord. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di kesembuhan. Kesembuhan terjadi di pemulihan, pemulihan terjadi di sini. Sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan yang memberi kemenangan, Tuhan yang memberi kesembuhan, Tuhan yang memberi pemulihan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Orada bapa bapa bapa. Orada baya shikya bala bala bala. Shandara bapa bapa bapa.
Salam miracle. Yesus Kristus adalah masternya miracle. Yesus dikandung dan dilahirkan dengan miracle. Sepanjang pelayanan Yesus 3,5 tahun penuh miracle. Bahkan dia melipat gandakan miracle melalui 12 muridnya. Puncak miracle-nya adalah dia mati di kayu salib menjadi tebusan dosa kita semua. Dan dia mati dikubur naik ke surga. Dan puncak mujizatnya adalah dia akan datang kembali menjemput kita di awan-awan. Kita rapture sama-sama dalam mujizatnya. Sementara menunggu rapture mujizat kenaikan kita diangkat ke surga bersama Yesus yang menjemput kita di udara. Seperti 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16 dan 1 Korintus 15 ayat 51 dan 52. Kita belajar firman dari tema pahlawan iman Habel dan imannya. Saya akan bacakan dari Ibrani 11 ayat yang keempat. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sudah ia mati. Habel adalah tokoh pertama yang dipuji dan dijadikan teladan oleh penulis Ibrani di jejeran nama-nama pahlawan iman. Hari-hari ini menjelang akhirnya akhir zaman, tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus kedua kali semakin nyata. Bukan hanya pandemi yang melanda seluruh negara, seluruh benua, tetapi juga krisis ekonomi, krisis kesehatan, krisis pekerjaan, bisnis, sampai krisis negara. Juga bencana alam. Periodiknya makin memuncak di mana saja. Tapi justru lewat pahlawan iman, Habel dan imannya ini kita akan belajar. Jangan kendor untuk engkau, berdiri teguh dan tidak goyah. Giat selalu dalam pekerjaan Tuhan karena jerih payahmu untuk persembahkan hidupmu sebagai persembahan tidak pernah sia-sia. Kita akan mulai dengan latar belakang. Dalam kitab Kejadian 4 dituliskan tentang Kain dan Habel. Bahwa yang pertama, Kain adalah anak laki-laki pertama dari Adam yang diberi nama Kain. Jadi Adam dan Hawa akhirnya memiliki anak pertama, laki-laki namanya Kain. Nama Kain berasal dari bahasa Ibrani, Kayin, yang berarti milik. Itulah sebabnya pada ayat 1, Adam berkata, aku telah mendapatkan seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Istilah mendapatkan bermakna bahwa anak itu adalah miliknya. Sedangkan Habel yang kedua, Adam pun memperoleh anak kedua yang diberi nama Habel. Nama Habel berasal dari bahasa Ibrani juga, Hehbel, yang berarti hembusan nafas. Dari namanya aja kita udah bisa bedakan. Satunya milik, satunya hembusan nafas. Keduanya memiliki profesi yang berbeda. Kain menjadi seorang petani, sedangkan Habel menjadi seorang pengembala ternak. Pada suatu kesempatan keduanya mempersembahkan korban persembahan dari hasil kerja masing-masing sesuai dengan profesinya. Kain mempersembahkan dari hasil tanahnya dan Habel dari hasil ternaknya, ayat yang keempat. Menariknya bahwa ayat keempat ini langsung dikisahkan bahwa persembahan Habel diindahkan dan diterima oleh Tuhan. Dan tidak disebutkan alasannya. Sekalipun kita akhirnya tahu bahwa Tuhan lebih menyukai atau lebih pas atau berkenan kepada persembahan yang disertai korban, yaitu
domba, ternak yang disembelih. Pada permulaan ayat 5 disebutkan secara terang-terangan bahwa Kain dan korban persembahannya tidak diindahkan Tuhan. Dan tanpa alasan. Tapi kita akan tebak nanti. Kita akan belajar bersama. Pertanyaannya, mengapa demikian? Banyak orang berspekulasi karena jenis persembahan Kain dari tanaman, sedangkan jenis persembahan Habil dari hewan. Benarkah demikian? Benarkah jenis dan jumlah persembahan menjadi masalah bagi Kain sehingga ia ditolak? Kita perlu menyelidiki lebih deep dan mendalam. Kita perhatikan ayat yang kelima. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Teks ini dengan tegas menyebutkan bahwa Tuhan bukanlah menolak persembahan Kain. Tetapi ia menolak Kain dan korban persembahannya. Bukan hanya persembahannya, tapi juga Kain. Tetapi Kain dan korban persembahannya. Karena Tuhan kan tahu isi hatinya manusia, termasuk hatinya Kain. Kain adalah subjek, yakni si pemberi korban persembahan. Dan korban persembahan adalah objek dari pemberiannya. Jadi dalam teks ini Tuhan menolak si pemberi dan otomatis menolak apa yang diberikan kepada si pemberi. Di dalam Yohanes 4 ayat 23 berkata, telah tiba saatnya Bapa mencari penyembah. Bukan penyembahan, penyembah. Yang menyembah Bapa berarti statusnya harus anak. Menyembah Bapa, anak yang menyembah Bapa, yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Jadi bukan penyembahannya saja, tapi sang penyembahnya. Itu yang utama. Jadi dalam teks ini Tuhan menolak si pemberi dan otomatis menolak apa yang diberikan si pemberi, yaitu Kain. Permasalahan utama bukan soal jenis korban persembahan, melainkan adalah siapa yang memberikan. Walaupun saya juga bertanya, bagaimana caranya Adam dan Hawa mementor mereka? Apakah ada perbedaan? Walaupun kita akhirnya tahu bahwa memang Kain dan Habil punya free will, kehendak bebas. Seperti kita hari ini. Contoh di era pandemi ini, ibadah tidak bisa onsite, tidak bisa di gedung. Anda tetap sungguh-sungguh beribadah di online. Via Zoom kah, YouTube kah, Facebook kah, live di Instagram kah, atau Anda justru kesempatan untuk melarikan diri dari ibadah. Padahal Ibrani 10 ayat 24-25 jangan meninggalkan persekutuan ibadah. Memang ada meme awal dari pandemi, iblis bilang sama Yesus, pandemi berhasil. Pandemi membuat gedung-gedung gereja ditutup, ibadah-ibadah minggu ditutup. Sebentar lagi umat yang percaya kepadamu akan habis. Yesus menjawab, kamu salah. Memang gereja hari Minggu ditutup. Gereja di gedung tutup, tapi gereja di rumah-rumah dibuka. Hari Minggu tutup, tadi hari Senin sampai Sabtu dibuka, bahkan Minggu juga dibuka di rumah. Mari kita coba bedah dari Yesaya 1 ayat 11 sampai 16. Untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak? Jadi jumlah ternyata tidak. Kuantitas tidak menentukan. Untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak, firman Tuhan? Aku sudah jemu akan korban-korban. Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kekejian bagiku. Jadi ternyata ukuran bukan standar. Aku benci melihatnya. Semuanya itu menjadi beban bagiku. Basuhlah, bersihkanlah dirimu. Jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat. Ternyata yang ditolak bukan jumlah persembahannya, bukan kualitas persembahannya, tapi yang menyembah. Ini sangat tepat dengan Yohanes 4 ayat 23. Telah tiba saatnya Bapa mencari penyembah yang menyembah dalam roh dan kebenaran.
saya sangat percaya, saya juga punya 2 anak. Kepada si sulung dan si bungsu anak saya mengajar dengan prinsip yang sama. Saya usahakan seadil mungkin. Kalau ulang tahun saya kasih hadiah bagi anak sulung, anak bungsu juga sama. Bahkan kalau anak zaman sekarang, hadiah ulang tahun bisa pesan. Ya, itu enggak apa-apa. Itu namanya seni dan uniknya anak zaman now. Dan oke, Tuhan bisa memberkati. Tetapi saya sama, nggak pernah bedakan. Saya yakin Adam dan Hawa pasti sama. Tetapi mengapa berbeda? Karena Kain dan Habil tetap punya pilihan yang berbeda. Mereka diberi hak bebas, free will. Allah nggak menjadikan Kain dan Habil robot yang bisa di-remote. Enggak. Bahkan Anda ibadah lewat Zoom bisa on video, bisa off video. Walaupun yang off video kalau nggak izin, nggak jelas alasannya bisa sambil yang lain-lain. Tapi itu Tuhan pasti tahu. Kekasih-kekasih Tuhan. Mari ini jadi pelajaran buat kita. Jangan sampai diri kita yang ditolak. Paulus berkata, aku berlari-lari kepada tujuan panggilan iman supaya aku sendiri tidak ditolak. Iman dan perbuatan HB yang menyenangkan hati Tuhan itu kuncinya. Dan ini keren banget. Ada beberapa pokok yang kita akan coba bahas bersama-sama. Yang pertama adalah Habil beriman. Kedua, Habil baik dan benar kelakuannya. Ketiga, Habil mempersembahkan persembahan yang terbaik. Bagaimana dengan Kain? Lawan katanya. Kain tidak beriman. Akhirnya kita tahu kan, dia marah. Harusnya dia periksa diri. Kenapa ya saya ditolak dan juga persembahan saya ditolak? Minimal kok tidak diindahkan Tuhan, kenapa ya? Toh dia bisa koreksi diri, minta ampun, toh Tuhan itu Maha Pengampun. 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, Allah setia dan adil. Jadi kita belajar 3 hal. Habil beriman, sedangkan Kain tidak beriman. Habil baik dan benar kelakuannya, Kain kebalikannya, tidak baik dan tidak benar. Habil mempersembahkan korban yang terbaik, dan Kain mempersembahkan korban tidak yang terbaik. Ala kadarnya. Ya saya petani, ya sudah, yang saya punya. Toh dia bisa barter sama adiknya seharusnya. Nih dek, 1 truk. Hasil pertanian, tukar dengan beberapa domba boleh. Pasti Habil tidak keberatan. Sebelum kita dalami lebih dalam 3 pokok ini, kita akan naikkan pujian. Betapa hatiku berterima kasih. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus. Kau mengasihiku. Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Saya tidak pernah lupa dengan lagu ini. Lagu ini lagu saya
nyanyikan waktu saya mempersembahkan hidup saya sepenuh waktu. Waktu saya SMP kelas 2 saya ikut retreat. Dan saya dilawat Tuhan, saya bertobat, saya maju ke depan dan saya mendedikasikan hidup remaja saya waktu itu hanya untuk Tuhan. Tiada lagi harta, tiada lagi kata, segenap jiwa dan ragaku. Akhirnya saya sejak kelas 2 SMP saya jadi guru sekolah minggu. Saya sekolah SMA di kota, lebih besar lagi kotanya, kota Tuban. Dan saya mengabdikan diri menjadi pengepel gereja 3 tahun sementara sekolah SMA. Saya mau sekolah pendeta, nggak diizinkan oleh orang tua saya juga nggak marah. Karena saya punya tanggung jawab 3 adik saya. Sementara saya membantu 3 adik saya menjadi pegawai negeri di Departemen Keuangan Negara. 5 tahun, dapat rumah dinas, gaji cukup, tapi saya tetap tidak lupa dengan lagu ini. Hanya ini Tuhan. Dan saya akhirnya setelah membantu 3 adik saya, puji Tuhan 3 adik saya 2 jadi pendeta. Saya akhirnya tinggalkan pegawai negeri, berhenti dengan hormat, tidak dapat pensiun karena memang baru 5 tahun jadi pegawai negeri, dan saya sekolah Alkitab. Dan oleh anugerah Tuhan jadilah saya hari ini menjadi hamba sepenuh waktu. Dan saya nggak pernah menyesal. Bahkan saya mau lebih lagi. Biarlah kita belajar untuk mempersembahkan, bukan persembahan kita yang terpenting, tapi diri kita sebagai penyembahan. Kita naikkan ref pujian ini dengan sama-sama dan bersyukur. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu, seumur hidupku, pakailah hidupku, pakailah hidupku sebagai alatmu, seumur hidupku. Yes. Mari kita dalami. Habel beriman, Kain tidak beriman. Ibrani 11 ayat yang keempat, pahlawan iman Habel ini. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Ingat, waktu Yesus ditanya oleh orang Farisi dan Saduki, apa hukum yang terutama dan yang pertama? Yesus langsung to the point berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu. Segenap jiwamu. Dan hukum yang kedua, kasihilah sesama manusia seperti mengasihi dirimu sendiri. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar karena Allah berkenan akan persembahannya itu. Wow. Jadi sewaktu saya dan Anda rindu menjadi pahlawan iman seperti Habel, pastikan Anda beriman. Oh, saya beriman, Pak. Beriman yang seperti apa? Karena iman Habel, ia telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik. Lebih sungguh-sungguh. Yakobus pasal 5, 16-17, Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, tetapi dia bersungguh-sungguh berdoa. Dengan jalan itu, Habel memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar. Wow. Karena Allah berkenan kepada persembahannya. Bukan karena jenis apa yang dipersembahkannya. Biji-bijian, sebagai persembahan Kain, atau binatang sebagai persembahan Habel. Bukan. Bukan pula kuantitas berapa banyaknya jumlah yang dipersembahkan Kain atau Habel. Bukan. Tetapi Allah melihat si pemberi persembahan. Bagaimana sikap iman.
seseorang, si pemberi korban, bukannya korban itu sendiri. Masih ingat ada orang Farisi berdoa, ada orang pemungut cukai berdoa. Orang Farisi berkata, Tuhan, aku berterima kasih tidak seperti pemungut cukai itu yang memungut haram uang rakyat yang haram. Saya bersyukur memberikan persepuluhan, tidak seperti penjahat yang membunuh orang di belakang itu. Dia berdoa dengan membanggakan seolah-olah dia sudah oke. Aku rajin memberikan persembahan, perpuluhan, dan lain-lain. Tetapi kata Yesus dalam perumpamaan ini, pemungut cukai itu berlutut dan berkata, ampuni aku Tuhan, aku nggak layak. Aku mau bertobat dan mau berubah sungguh. Tuhan mendengar pemungut cukai ini. Bahkan Yesus nginep di rumah Zakius sang pemungut cukai. Sehingga banyak orang mengkritik Yesus. Yesus sahabat orang berdosa. Betul. Yesus mencari orang yang berdosa. Tindakan Habel berasal dari ketulusan hatinya Habel. Dan dari imannya kepada Tuhan. Wow. Hari-hari ini di akhirnya akhir zaman, imanmu sedang diuji. Adakah engkau punya iman di bumi? Tindakan Habel berasal dari ketulusan hatinya dan imannya kepada Allah. Yang kedua, Habel baik dan benar kelakuannya. 1 Yohanes 3:12 berkata, bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Kejadian 4 ayat 5, lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Hati-hati, jangan hadapi pandemi dengan muram. Bersyukur, hati yang gembira adalah obat. Kekasih-kekasih Tuhan, sikap hati yang benar melahirkan tindakan yang benar. Apa yang dipersembahkan dari hati pasti akan sampai di hati juga. Dan Tuhan melihat sampai kedalaman hati kita. Yang ketiga terakhir, wow. Habel mempersembahkan yang terbaik. Tentu Kain tidak. Kejadian 4 ayat 3 dan sampai 4a. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahannya dari anak sulung kambing domba, yakni lemak-lemaknya. Lihat, Kain sebagian dari hasil tanah, Habel mempersembahkan persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yaitu lemak-lemaknya. Alkitab mencatat Kain membawa beberapa dari hasil pertaniannya. Kejadian 4 ayat 3. Sementara Habel membawa yang terbaik dari ternaknya, anak sulung kambing dombanya. Kata kunci ada pada kata sulung, yang menunjukkan suatu sikap iman dan hormat yang teramat tinggi kepada Allah. Bagaimana kualitas persembahan Anda hari ini? Lewat pujian ini kita akan bersama mengevaluasi diri termasuk saya. Karena Roma 12 ayat 1 dan 2, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembah Kau, Tuhan. Ku sembah Kau, Tuhan. Ku serahkan hidupku kepadamu.
untuk kemuliaan nama-Mu. Yes, dahsyat. Bapak Ibu Saudara, biarlah kita menerapkan pelajaran dari pahlawan iman Habil ini dengan berkomitmen. Berkomitmen dan berkata, jadikan aku Tuhan, rumah doamu, agar segala bangsa, jadikan aku Tuhan rumah doamu. Yes, Yesus. Jadikan aku Tuhan, rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan, rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Bapak Ibu Saudara, keren banget. Habil masih diingat dan disebut sebagai orang benar. Bahkan di jajaran Ibrani 11 sebagai pahlawan iman. Tetapi Kain tidak. Ini akibat Habil mempersembahkan dirinya dan penyembahannya dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, Habil bahkan mendapat hal yang lebih berharga, yaitu pujian dari Allah. Allah mengingat dia. Allah masih menyebutkan namanya sampai ribuan tahun kemudian. Kita dapat melihat dari Matius 23-35, inilah perkataan Yesus. Supaya kamu menanggung akibat penumpahan darah orang yang tidak bersalah, mulai dari Habil. Orang benar itu keren. Sampai kepada Zakaria, anak Bereknya, yang kamu bunuh di antara tempat kudus dan mezbah. Hari ini belum terlambat. Persembahkanlah, bukan hanya penyembahanmu, persembahanmu, tapi hidupmu. Jadikan hidupmu sebagai persembahan. Kita berdoa. Biarlah teladan pahlawan iman Habil. Habil dengan imannya kami teladani hari-hari ini. Menjelang akhirnya akhir zaman. Seperti Roma 12 ayat 1 dan 2. Kami siap mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Bapa. Dan itulah ibadah kami yang sejati. Kalau ada di antara kami yang belum bertobat, kamu bertobat saat ini juga. Kalau ada yang terhilang, kami mau kembali kepada Bapa. Dan kami mau kembali melayani Engkau. Menjadi murid-Mu setia sampai akhir zaman. Dan mengiring Engkau sampai Yesus datang. Siap sangkah diri pikul salib dan mengiring Yesus seumur hidup kami. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Terima kasih. Yang sakit sudah disembuhkan, yang lemah sudah dikuatkan. Seisi ruahmu diselamatkan. Dalam berkat Bapa, Yesus dan Roh Kudus, dalam nama Yesus. Amin. Mari saudara, kita mengangkat tangan kita, terima dengan iman. Kiranya berkat dari Allah Bapa, di dalam cinta kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, bahkan dalam penyertaan kuasa Roh Kudus akan menyertai kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian, mulai dari hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.